Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Adi Wijaya, NPM 151 dari grup 14 grup C. Di sini saya akan memperlihatkan disinfection dari ikan, yaitu ikan nila. Silahkan untuk menonton. Dalam melakukan pembedahan ini, kita memerlukan beberapa alat dan juga bahan. Yang pertama adalah ikan nila. Yang kedua adalah handscoon. Yang ketiga adalah sumpit untuk membantu kita mencari organ-organ. Yang keempat adalah gunting. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pemotong. Atau teman-teman bisa gunain cutter, atau kalau punya juga bisa gunain scalpel. Cutter tersebut digunakan untuk mempermudah kita untuk menginsisi ikan nila yang kita punya ini. Nah, untuk langkah yang pertama adalah penggunaan hand gloves atau sarung tangan. Ini untuk melindungi tangan kita nanti ketika melakukan insisi dan juga pembedahan di ikan nila tersebut. Lakukan penggunaan sarung tangan dengan benar. Langkah selanjutnya adalah kita menginsisi ikan tersebut. Dengan saya ini melakukan insisi dari bagian inferior ikan dan juga bagian lateral ikan. Mengapa saya melakukannya dengan cara berulang-ulang seperti itu? Karena saya ingin melindungi bagian organ-organ dalam dari ikan nila tersebut. Oh iya, dan tak lupa kita harus berhati-hati karena jangan sampai tangan kita yang malah tersayat. Selanjutnya di sini saya menggunakan gunting untuk membuka yang tadi sudah saya insisi dengan menggunakan cutter. Agar apa? Agar organ-organ dalamnya tidak ikut terpotong dan memudahkan untuk membuka organ dalam GI dari ikan tersebut. Nah, di sini saya memotong sesuai dengan alur yang sudah saya buat tadi. Karena dengan mengikuti alur tersebut, seperti yang bisa dilihat, kita dapat membukanya perlahan-perlahan dan organ dalam dari ikan itu tidak tersayat. Itu. Dari sini sudah kita lihat dapat terlihat organ dari ikan nila tersebut. Akan tetapi organ tersebut sudah tidak segar atau berwarna merah karena ikan yang saya punya ini sudah mati terlebih dahulu. Begitu. Jadi tetap terlihat organ-organnya tetapi berwarnanya gelap. Selanjutnya saya menggunakan sumpit untuk membuka organ-organnya dan juga meneliti apakah terdapat perbedaan dari manusia atau mirip dengan manusia. Nah, di situ saya temukan bahwasanya di ikan terdapat usus. Akan tetapi usus tersebut tidak dibagi menjadi dua macam seperti di manusia, yaitu usus halus dan juga usus besar. Kalau di ikan hanya ada satu macam usus. Lalu di situ juga sebelum ditemukannya usus terdapat lambung di ikan dan juga di manusia sama berarti, karena sebelum dari usus terdapat lambung. Nah, setelah dari bagian usus ditemukannya juga bagian anus dari ikan nila tersebut di bagian bawah atau di bagian inferior di sepertiga belakang badan dari ikan. Lalu di sini saya mencoba untuk mencari apakah ada organ pengganti esofagus di bagian nila tersebut. Akan tetapi di sini saya tidak menemukan organ pengganti esofagus dari ikan nila tersebut. Jadi yang di situ saya temukan hanya terdapat gallbladder atau empedu.
di ikan nila, yaitu untuk juga sama untuk membantu pencernaan dari ikan atau makhluk hidup gitu. Oh iya, untuk ususnya juga mirip dengan manusia, di mana penempatannya itu berlekuk-lekuk agar mempermudahkan untuk mencerna makanan dari ikan tersebut. Nah, ini dia adalah bagian stomach atau lambung yang saya temukan di ikan nila. Selain dari GI tersebut, kita juga dapat menemukan adanya liver di bagian superior setelah dari GI. Nah, itu seperti yang saya pegang tersebut, itu adalah liver dari ikan nila. Jadi mungkin di sini saya akan mereview dari apa yang saya temukan dari ikan nila ini. Ada di bagian depan itu ada organ mulut. Jadi dia makanan itu akan masuk ke mulut, lalu di situ sudah diterima oleh stomach, dan yang di atasnya ada liver dan juga ada gallbladder. Jadi ada hati dan juga ada empedu. Nah, lalu setelah menuju dari lambung tersebut, di bagian ikan ini terdapat usus yang mempunyai satu jenis saja, dimana usus itu juga berlekuk-lekuk dan juga panjang menyelubungi dari tubuh bagian dalam ikan tersebut. Lalu setelah melalui usus, didapati bahwasanya nantinya ikan itu akan membuang kotorannya melalui anus dari ikan tersebut, di mana itu terletak di sepertiga belakang inferior dari ikan tersebut, seperti yang saya bilang tadi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.